Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi geografi mengenai litosfer. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zakira Rehana Kleski selaku moderator dan penyaji. Dan saya Muhammad Alif Setiawan sebagai anggota penyaji. Saya Tisha Kristing selaku anggota penyaji. Saya Amalia Latifah selaku anggota penyaji. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai kepada materinya. Untuk Razan, saya persilakan untuk membawakan materi pertama. Oke, baiklah. Pertama kita harus mengenal dulu apa saja lapisan bumi gitu. Ya. Singkatnya lapisan bumi itu dibagi 3, dari kerak, mantel, dan inti bumi. Nah, tapi di atas juga itu dipecah lagi kayak gini. Yang kerak di kerak ada litosfer, ada ini kerak samudra, ini kerak benua, ada zona transisi dan anosfer. Dan mantel terbagi jadi 2, yaitu atas dan bawah. Inti juga terbagi jadi 2, yaitu inti luar dan inti dalam. Selanjutnya adalah litosfer. Nama litosfer sendiri diambil dari bahasa Yunani, yaitu litos yang berarti batuan dan sfera yang bermakna bulatan. Dengan demikian, pengertian litosfer adalah lapisan batuan yang membentuk kulit bumi atau lapisan kerak bumi yang paling luar. Kemudian yaitu bagian dari kerak benua. Ciri-ciri dari kerak benua yaitu memiliki ketebalan rata-rata 35 hingga 40 km, sedangkan di daerah pegunungan memiliki ketebalan yang bisa mencapai 60 hingga 70 km. Kemudian lebih tua mencapai 1.500 juta tahun dan juga lebih ringan dengan densitas 2,6 gram per cm. Kemudian kerak benua juga mempunyai batuan berwarna cerah dengan unsur penyusun utama yaitu silisium dan aluminium atau granit. Oke, baik, selanjutnya yaitu adalah kerak samudra. Ciri-ciri yang dimiliki kerak samudra adalah dia lebih tipis daripada kerak benua, yakni 6 sampai 10 km. Dan juga dia lebih muda, umurnya kurang dari 200 juta tahun. Dan kerak samudra juga lebih berat dengan densitas 3 gram per cm kubik. Batuan berwarna gelap dengan unsur penyusun utama silisium dan magnesium. Kita lihat kembali lagi ke pertama ya. Nah, ini adalah yang dari Asia tadi. Nah, kerak benua. Dia kan lebih tebal, jadi dia setebal ini. Kalau kerak samudra kan lebih tingkat 6 sampai 10 km. Dan juga sifatnya air kan, jadi lebih berat. Setelah dikatakan kerak benua lebih enteng daripada kerak samudra. Oke, lanjut. Selanjutnya zona transisi. Zona transisi adalah kawasan peradaban yang tidak terdapat industri, perkantoran, dan pertokoan. Zona ini mempunyai bentuk setengah padat dan setengah cair, memiliki ketebalan lapisan sekitar 400 sampai 700 km. Bisa dilihat zona transisi itu yang ini membatasi antara kerak benua dan juga atmosfer. Selanjutnya adalah astenosfera. Astenosfer adalah zona atas mantel bumi kita. Terletak di bawah litosfer sekitar antara 30 dan 130 km, terbentuk atau tersusun dari bahan yang padat dan setengah meleleh yang memungkinkan pergeseran benua atau fenomena yang disebabkan oleh massa benua ketika bergerak dan isostatis. Kemudian mantel atas. Mantel atas merupakan lapisan
Bisa kita kembali lagi ke gambarnya tadi. Mantel atas itu, nah di sini tadi ada asthenosfera dan di sini ada mantel atas. Berarti posisi mantel atas ini ada di antara mantel bawah dan juga asthenosfera. Kemudian ada mantel bawah. Pengertian mantel bawah adalah wilayah di dalam bumi yang berada di bawah mantel atas. Pada level ini ada tekanan yang jauh lebih besar daripada di mantel atas. Jadi mantel bawah kurang kental. Mantel bawah saja terdiri dari 55% dari volume bumi. Selanjutnya kita lanjut ke inti bumi, yaitu bagian terdalam dari bumi. Yang pertama adalah inti luarnya. Baiklah, inti luar. Inti bumi adalah lapisan cair dengan ketebalan sekitar 2.266 km. Terdiri dari besi dan nikel dan terletak di atas inti dalam dan di bawah mantel. Batas luarnya berada sekitar 2.266 km atau 1.408 mil di bawah permukaan bumi. Dan inti luar berada pada kedalaman antara 2.890 sampai 5.150 km di bawah permukaan bumi. Inti luar memiliki ketebalan sekitar 2.200 km dan disusun dari besi, nikel, sulfur, dan oksigen. Dan inti dalam, sesuai dengan namanya, inti dalam berarti yang tengah-tengahnya. Ini adalah inti pusat bumi, sangat, ya ini ya bentuknya. Di tengah-tengah sini, dari inti luar, dari inti dalam. Nah, inti dalam ini berbentuk padat dan berdiri dari sekitar 1.220 km. Dan lapisan ini merupakan lapisan terpanas dari bumi dengan kedalaman 5.150 sampai 6.370 dengan suhu 5.500 derajat. Dan lapisan ini percaya tersusun atas besi dan nikel, disertai belerang karbon, oksigen, silikon, dan kalium dalam persentase kecil. Itu yang membuat dia padat karena karbon, oksigen, silikon, dan kalium dalam persentase kecil. Tetapi ya hampir sebagian besarnya tersusun atas besi dan nikel. Nah, selanjutnya di sini ada daun batuan. Yang pertama adalah magma. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang magma, perbedaan magma dan lava ya. Di sini ada gunung, terus magma itu adalah batuan panas yang ada di dalam gunung ini sebelum dia keluar dari gunung. Kalau misalnya lava itu udah keluar. Kalau ini lava, setelah dia meletus itu batuan panas yang ada di dalam tadi akan keluar dan menjadi lava. Ini magma. Selanjutnya, nah, batuan beku dalam. Batuan beku dalam adalah batuan yang terbentuk dari magma ini. Lalu juga ada batuan beku korok, yaitu batuan beku yang terbentuk di dekat permukaan. Jadi ini. Yang terakhir adalah batuan beku keluar, yaitu batuan yang terbentuk di permukaan bumi, yaitu batuan yang terbentuk. Selanjutnya. Kemudian yaitu batuan sedimen plastik. Batuan sedimen plastik merupakan jenis batuan sedimen yang dihasilkan dari proses sedimentasi batuan beku yang mengalami pelapukan mekanik. Kemudian, batuan sedimen organik. Batuan sedimen plastik organik adalah jenis batuan sedimen yang dihasilkan dari proses sedimentasi batuan yang mengalami pelapukan mekanik.
pertama. Batuan malihan itu adalah batuan malihan teknik, merupakan batuan yang terjadi atau terbentuk akibat pengaruh temperatur yang sangat tinggi. Contohnya batuan bualam yang umumnya itu disebut sebagai magma yang sering kita lihat. Nah, yang kedua ada batuan malihan itu ada batuan malihan dinamik. Batuan malihan dinamik merupakan batuan yang terjadi dan terbentuk akibat pengaruh tekanan yang sangat tinggi. Batuan malihan dinamik adalah batuan sabak dan batu bara. Batu bara kan ya karena panas kan, yang terjadi karena tekanan tinggi. Batuan malihan pneumatolik. Batuan ini merupakan batuan yang terjadi akibat pengaruh temperatur dan masuknya zat bagian magma ke dalam batuan itu. Jadi ada pengaruh temperatur dan magma. Contohnya itu ada azurit mineral pembawa tembaga, topas, dan turmalin yang sebagai batu permata. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daur batuan. Pertama-tama yaitu pendinginan. Pendinginan itu seperti di gambar ini ada huruf A artinya magma. Berarti pertama itu awal dari sebuah magma yang mengalami tekanan di bawah permukaan bumi dapat mempadat, mengeras, ya. Atau juga bisa juga dia sudah keluar dari permukaan bumi lewat gunung berapi atau gunung berapi, dia juga bisa membeku. Bukan beku, mengkristalisasi. Dan itu yang kedua yaitu pengangkutan. Pengangkutan ini setelah batuan yang sudah mengkristal tadi muncul di permukaan bumi, dia terbawa oleh gravitasi dan akhirnya akan terbawa oleh air juga. Dan dia akan mengalami proses pelapukan atau mengurai. Seperti di gambar ini kan proses 2 ini C menjadi C1, jadi batu sebagai plastik. Oke, selanjutnya adalah nomor 3, larutan atau pergerakan. Ya, pada kali ini ada air kan, airnya batu sudah terbawa oleh air kan, membuat batuan sedimen ini mengendap. Dia mengendap melewati air mengalir atau angin, gelombang dan lain-lain. Dan juga proses keempat, organisme atau sedimentasi. Proses ini sebagai pusat endapan yang sudah mengendap tadi, dia mulai kembali ke dalam permukaan bumi lagi. Dia mulai kembali tertarik ke dalam permukaan bumi lagi. Dan proses keenam yaitu penelaran oleh magma. Dan karena dia sudah kembali ke bawah, kembali ke permukaan bumi, otomatis kan panas di bawah kan. Akhirnya dia meleleh lagi menjadi magma. Dan itu akan terulang terus prosesnya. Karena dia sudah kembali jadi magma lagi nih, otomatis dia keluar lagi nanti ke satu. Kita terulang siklus daur batuan ya. Begitu saja tentang daur batuan.